jam 5 pagi. Wow, zaman saya dulu jam 5 pagi itu waktu sekolah SMA, itu baru bangun tidur. Karena sekolahnya baru masuk jam 7 pagi. Nah, ini sekolah jam 5 artinya berarti pelajaran sudah mulai di pukul 5 pagi. Dan artinya lagi harus berangkat sekolahnya pagi-pagi buta dong. Ya jam 4 atau jam setengah 5 lah minimal dari rumah. Terus naik apa? Emang angkutan umumnya udah ada? Ya bisa sih dianterin ya, atau naik kendaraan sendiri. Nah, tapi buat yang sudah punya SIM ya, kalau belum punya SIM nggak boleh, minimal harus dianterin. Dan lagi kalau jam 5 sudah mulai sekolah, jam 9, jam 10 gitu, bukannya udah mulai ngantuk ya? Gimana nih? Yuk diskusi. Jadi kebijakan untuk sekolah mulai jam 5 pagi ini tercetus dari Victor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ide ini muncul dari keresahan Pak Gubernur karena banyak sekali lulusan SMA dan SMK di NTT yang ternyata tidak masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas terkemuka di nasional ataupun internasional. Padahal 50% APBD NTT ini masuk ke Dinas Pendidikan. Di luar itu sebenarnya Pak Gubernur ini ingin mengasah kedisiplinan dan juga etos kerja dari para siswa. Dan sebenarnya juga Pak Gubernur ini mengakui bahwa ini pasti akan berat di awal. Tapi pasti butuh perjuangan dan juga pengorbanan dalam melakukan perubahan. Tapi Pak, jam 5 pagi itu bukannya masih gelap ya? Transportasinya gimana buat para siswa? Banyak orang menyatakan itu pagi buta. Hei, lihat baik-baik. Matahari terbit di Nusa Tenggara Timur itu 5.48. Jam 5.48 menit. Filosofi seorang tokoh yang mau disiapkan adalah sebelum matahari itu terbit, dia telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas sehari-hari. Itu filosofi. Kendaraan umum, keamanan, kerjasama dengan kepolisian, kita bisa tahu ternyata kita punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Ternyata kebijakan ini sudah dimulai dan didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Pak Menteri mengatakan, intinya kan Pak Gubernur ingin ada revolusi mental dari sektor pendidikan di Provinsi NTT. Dan itu bagus, agar pendidikan di NTT tidak terjebak di zona nyaman dalam ketidakmajuan. Itu pendapat Pak Menko. Gimana dengan para siswa dan orang tua? Kalau menurut saya pribadi, saya tidak masalah Kak. Soalnya kan saya sudah terbiasa bangun pagi dan mungkin lebih baik supaya kita bisa dapat mengatur waktu kita, supaya pas malam hari mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu lakukan untuk kita bisa siapkan diri untuk pergi ke sekolah besok. Pasti sulit sih Pak, soalnya kan semua orang bisa bangun jam 5 pagi karena rata-rata sekolah di Kota Kupang itu kan mulai jam 7, jam 8. Jadi pasti ketong masih beradaptasi dengan pola yang dianjurkan oleh para guru. Dengan ini juga dia bisa tahu waktu, dia bisa atur, saya harus sekolah pagi, malam dia tidak bisa banyak bermain, dia atur waktu untuk dia belajar, tidur seduh, bangun seduh. Harapannya sesuatu hal yang baru yang menurut kita sebenarnya masuk akal. Ada yang setuju, ada yang sudah biasa, ada juga yang merasa khawatir dan juga was-was dengan kebijakan ini. Pertanyaannya, kira-kira kebijakan ini bisa berubah nggak ya? Dan penerapan jam 5 dimaksud saat ini telah dilakukan oleh Sekolah Negeri Kota Kupang yang terletak di bilangan Cikemana. Nah, ini memasuki hari kedua. Dan ini bersifat uji coba. Sambil pemerintah provinsi melakukan seleksi terhadap 10 sekolah hingga menyisakan 2 sekolah unggulan yang terbaik yang akan diintervensi dan dikawal secara total. Evaluasinya selama 1 bulan.
Oh, masih uji coba dan bakal dievaluasi. Ngomong-ngomong soal evaluasi, mungkin ini jam masuk sekolah di beberapa negara lain bisa jadi pembanding. Misalnya negara tetangga kita di Asia Tenggara. Jam masuk sekolah di Singapura ini dimulai pukul 8.30 pagi atau setengah 9. Di Malaysia lebih awal 1 jam, yaitu 7.30 atau setengah 8 pagi. Bagaimana dengan negara maju di dunia? Di Inggris, sekolah ini dimulai pada pukul 8.30. Di Amerika Serikat dimulai jam 8 pagi. Kegiatan belajar mengajar di Cina dimulai pukul 8 pagi, di Korea Selatan jam 8 pagi, sementara di Jepang pukul 9 pagi. Tadi kan Pak Gubernur tuh bilang ini untuk kedisiplinan dan juga etos kerja para siswa. Dan itu setuju sih. Tapi apa iya benar-benar bisa efektif dan bermanfaat untuk para siswa? Kita bicara bukan hanya soal kecukupan tidur, kita bicara soal irama sirkadian. Irama sirkadian itu artinya jam biologis gitu ya. Ya usia remaja sampai pertengahan 20-an ini punya kebutuhan tidur itu masih 8,5 sampai 9,4 jam. Dan masih punya kebutuhan jamnya itu agak unik ya. Di mana sekitar jam 9, jam 10 ini penuh dengan vitalitas. Jadi ini sebenarnya waktu yang ideal untuk kita berkarya. Ya, baru ada kantuk, ideal untuk tidur itu di sekitar jam 11 ke atas. Gitu. Jadi idealnya kita membuat jadwal itu disesuaikan dengan jadwal circadian rhythm atau irama sirkadian kelompok usia ini. Nah, ternyata bangun terlalu pagi itu juga nggak bagus bagi kesehatan. Bangun terlalu pagi, ya sudah pasti akan kurang tidur. Dan kondisi ini akan memicu kelelahan serta ngantuk sepanjang hari. Karena kita harus memulai aktivitas sedari pagi. Dan ini bisa berujung pada risiko kesehatan seperti stres dan bisa memicu munculnya penyakit lain. Nah, itu tadi pendapat dari pakar kesehatan. Kira-kira kalau kayak gini, mendingan kebijakan ini tetap diteruskan atau diubah? Atau kamu punya pendapat lain? Bisa nih, lanjut di kolom komentar. Sampai di sini diskusi. Sampai jumpa.